Jemaat GKP Rawamangun dan pemuda lainnya, kasih Yesus Kristus. Malam ini kami bersama dengan saudara kita yakni Daniel Putar-Putar bersama dengan Isabel Ladamanik dan dibantu oleh Ibu Dr. Dermawan Nadia di saat kita sedang membicarakan masalah kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk para pemuda. Sebelumnya, mari kita awali diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Daniel Putar-Putar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat penyertaan pada hari ini. Kami dapat berkumpul Bapa di gereja untuk melakukan diskusi kami Tuhan. Tolong sertai hati dan pikiran kami Tuhan, agar selalu disertai Roh Kudus dan dapat berdiskusi dengan baik Tuhan. Tolong sertai Tuhan agar hasil diskusi ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat dan penyertaan-Mu. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Saudara-saudara, saat ini kita sudah bersama dengan pandemi COVID-19. Siap atau tidak, kita pasti akan bersama dengan penyakit ini sekarang, bahkan mungkin seterusnya. Bagaimana kita menyikapi ini sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus mempersiapkan diri agar tidak menjadi sasaran dari pandemi ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta bukan hanya menjaga kerohanian kita, tapi juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena ternyata tubuh kita ini adalah pemberian Allah. Dengan tangannya kita dibentuk. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-7, dengan tangannya kita dibentuk, lalu dihembuskan napas kehidupan. Walaupun memang tubuh kita akan mengalami kematian, tapi kematiannya tidak dibuang begitu saja. Karena yang diciptakan Tuhan ini kemudian akan dibangkitkan lagi. Kalau kita membaca Roma 8 ayat yang ke-11, maka tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memasuki kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya juga di tengah pengumuman kita dikatakan kita percaya akan kebangkitan tubuh. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan kita harus bertanggung jawab. Apalagi pada saat sekarang ada virus yang mengancam kehidupan manusia, kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus melihat firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk mengatasinya. Di sini kami dengan 2 orang pemuda dan seorang ibu dokter akan memandu percakapan kita mengenai kesehatan dan COVID-19. Kami persilakan kepada para pemuda bagaimana tanggapannya. Kalau kita sekarang ada di dalam situasi yang sangat sulit, sementara kita beribadah juga terganggu dan banyak hal yang terganggu dan kegiatan kita juga terganggu oleh COVID-19. Lalu bagaimana sikap kita ke depan untuk menghadapi, karena katanya COVID ini tidak bisa lagi hilang dari kehidupan kita, hanya bagaimana kita menyikapinya. Kami persilakan siapa duluan untuk membawa percakapan kita. Saya rasa saya mulai dari saya, Mang ya. Saya awali diskusi kita dengan pertanyaan seperti ini ya, Mang. Apa hubungan kesehatan tubuh dan menjaga tubuh dengan Alkitab, Mang? Ya, itu memang satu hal yang sangat menarik, karena seringkali masalah agama, masalah kerohanian hanya masalah roh gitu ya, hanya santapan rohani. Tapi ternyata tidak demikian, karena Alkitab juga mengungkapkan bahwa tubuh kita ini tadi saya katakan pemberian Tuhan. Maka kita juga harus berkewajiban. Siapa yang pernah membaca Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini akan harus kita jaga? Oke, dari pemuda gimana? Ada yang pernah kita baca mengenai ayat Alkitab bahwa tubuh kita harus kita jaga? Ya, kalau kita lihat misalnya di 1 Korintus 6 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, silakan dibuka. Ada yang dapat? Silakan dibaca lebih kuat supaya kedengaran. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itulah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi tubuh kita bukan milik kita sendiri. Persoalannya seringkali kita menganggap ini tubuhku, ini hidupku, sukaku gitu ya. Padahal nggak demikian. Kalau menurut Alkitab nggak demikian. Gak ada yang kita miliki dalam hidup ini, karena kita adalah ciptaan. Tentu kita adalah milik dari yang menciptakan, yakni Tuhan. Jadi nggak boleh kita menyimpang dari pemahaman itu, dan disitulah ketaatan kita. Atau ada yang lain, misalnya kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 16 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Ya, jadi satu kesadaran baru bagi kita. Kita selalu menganggap bahwa gereja itulah bait Allah. Ya, atau teman-teman seberang mengatakan masjid sebagai baitullah gitu ya. Tapi sekarang kita diingatkan bahwa bait Allah yang paling terdepan, yang harus kita hargai adalah tubuh kita. Saya selalu melihat di gereja itu benda-benda yang mahal-mahal, yang baik-baik. Orang kalau datang ke gereja itu pakaiannya juga baik-baik, pemberiannya yang terbaik, bahasanya yang terbaik. Berarti kalau ternyata tubuh kita ini lebih baik Allah, kita harus memberikan apa? Yang terbaik dong. Masukan-masukan yang terbaik, tentu masakan yang terbaik juga ya, bukan hanya masakan enak ya, tapi harus makanan yang sehat, karena itulah yang terbaik. Dan minuman juga harus yang sehat, yang terbaik, bukan hanya enak, apalagi yang memabukkan, karena ini tubuh bait Allah. Jadi kita harus menjaga. Di ayat pertama itu, ayat 16 dikatakan, barang siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan oleh yang memilikinya. Jadi tubuh kita ini juga kita binasakan kalau kita tidak menjaga, tidak disiplin, kita tidak ikuti aturannya. Karena tubuh kita kan nutrisi yang terbaik yang pernah saya dengar dari seorang dokter, nutrisi terbaik adalah istirahat. Jadi kalau kita tidak cukup istirahat, artinya kita menyia-nyiakan tubuh kita, membunuh tubuh kita. Jadi membunuh diri bukan hanya gantung diri, tapi menyiksa tubuh kita, tidak memberikan yang terbaik bagi dia, berarti kita juga meracuni tubuh kita. Tapi bukan berarti memanjakan ya, memberikan yang terbaik bagi tubuh kita. Itu dari segi istirahat, dari segi makanan, dari segi pemikiran juga. Ya, tubuh kita harus kita kasihani, karena tubuh kita ini punya kapasitas. Kalau kita memikirkan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, kita kan stres. Kalau habis stres, tingkatannya apa? Ya stroke. Jadi dari stres ke stroke itu adalah bahaya, karena kita terlalu overestimate, membayangkan sesuatu di luar kemampuan kita, memaksakan diri, maka kita menjadi demikian. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat ini bagian-bagian dari teks Alkitab tadi, bagaimana kita memelihara tubuh kita. Ini saya bukan sentimen bagi saudara-saudara yang masih merokok, tapi coba pertimbangkan, merokok dengan minum alkohol itu mana lebih baik, mana apa yang dibawanya, penyakit atau kesehatan? Ya. Jadi nggak usah, saya nggak mau mengatakan Bapak jangan merokok, enggak. Saya ingin katakan kalau itu memang membuatmu bahagia, kalau itu memang membuatmu lebih tambah sehat menurutmu, silahkan. Ya, silahkan gitu ya. Kalau memang alkohol itu membuatmu lebih bahagia, membuatmu lebih sehat seperti katamu, lebih baik merokok daripada nggak makan gitu ya. Ya silahkan gitu ya. Tapi jangan katakan kami nggak kasih tahu bahwa itu semuanya adalah membunuh diri sendiri, dan akhirnya juga Tuhan marah. Siapa yang membinasakan tubuhnya, akan dibinasakan Tuhan. Maka kesehatan kita harus dijaga dengan disiplin yang tinggi sebagai milik Tuhan. Kira-kira demikian soal kesehatan ini. Masih ada yang perlu kita diskusikan? Terima kasih Om atas responnya, sangat menjawab sekali. Saya ada pertanyaan untuk Inang selaku tenaga medis juga.
lebih ke untuk persiapan new normal secara personal sebagai masyarakat yang perlu diketahui dan dipersiapkan itu apa aja ya Iman? Terima kasih ya untuk diskusi kita ini. Jadi untuk jawaban dari Daniel, kita sekarang sudah disebut masa transisi ya, katanya new normal. Nah untuk lebih mudahnya katanya tatanan hidup baru. Jadi tatanan hidup baru yang akan kita lakukan seperti juga tadi kata Amang kan, kita harus menjaga kesehatan kita dengan memasukkan hal-hal yang baik secara jasmani ya, makan, minum yang baik. Nah sekarang ada lagi nih tatanan hidup baru ini menyikapi perkembangan situasi dari penyakit COVID-19, COVID-19 yang kita tahu nggak kelihatan musuhnya. Kalau kelihatan kan bisa ya, misalnya seperti dulu ada flu burung, udah unggas-unggas kita, pokoknya unggas di tempat tertentu gitu ya. Kalau sekarang di mana tuh? Nah, jadi untuk menyikapi tatanan hidup baru ini, terus juga kita ada wacana mau ikut lagi ibadah di gereja. Kita ada 3 hal yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dari tenaga kesehatan juga, yaitu yang pertama adalah jaga jarak lebih dari 1 meter, kemudian gunakan masker, dan yang ketiga cuci tangan. Jaga jarak kita udah tahu kapasitas gereja nanti kurang dari 50%, nanti kita akan mengatur bangkunya gitu ya. Jaga jarak di transportasi umum, di gedung-gedung pertemuan. Kita sekarang membahasnya khusus yang di kebaktian ya. Nah nanti kita akan siapkan mungkin di gereja nanti akan dikasih batas-batas tempat yang bisa diduduki yang mana gitu ya. Itu langsung ke tempat itunya, ke tempat di gedungnya. Nah yang kemudian yang kita lakukan yang kedua adalah memakai masker. Sebenarnya kita salah nih ya pakai masker seperti ini, emang cuma nanti kalau kita tutup ini kurang jelas. Tapi kalau kita pakai mask sebenarnya kedengeran. Cuma kalau kita tutup ini, jadi ini nggak boleh ditiru ya. Nah cuma biar jelas, jadi kita pakai seperti ini. Nah masker itu ada banyak. Saya bawa contohnya ya. Masker yang akan kita gunakan itu, nah mungkin kita semua udah kenal nih, masker harganya mahal. Ya, ada masker medis. Ini 3 lapis. Biasanya kita pakai kalau merawat pasien di kamar bedah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu karena langka, ternyata pemerintah menyarankan boleh masker kain. Maka kita dibagi oleh pemerintah, tiap keluarga masker ya, sudah dibagi nih untuk kita. Tapi ternyata kalau cuma yang dibagi itu gak bakal cukup, karena kita pakai masker ini hanya 4 jam ya. Kemudian sebelum 4 jam ternyata basah, misalnya kita keringetan nih, bergerak, kita harus ganti juga ya. Jadi kita harus cuci ganti. Jadi kita perlu masker minimal 2 1 hari. Nah kalau ini dicuci, nah berarti paling nggak ada 4 gitulah kira-kira ya. Maskernya harus banyak dan cucinya juga harus benar-benar dicuci, jangan asal cuci ya. Nanti dicucinya bersih juga, pakai sabun, pakai air panas, jemur di matahari, kemudian setelah itu digosok. Jadi perawatan masker juga. Nah masker kain rupanya juga tidak cukup kalau yang tipis-tipis. Perlu juga kita kalau punya masker yang ada tempatnya untuk meletakkan tisu. Nah, jadi nanti kita letakkan 2-3 lembar tisu, kita masukkan ke sini. Terutama untuk yang lansia, sebaiknya masker yang bisa ada tempatnya. Jadi bisa kita pakai lebih tebal ya, lebih tebal untuk masker ya. Terus ada juga kita tahu, tapi kalau saya ikut-ikutan masker N95 atau KN ya. Ini masker memang bisa disterilkan ya, tapi tidak disarankan cukup masker kain saja atau masker bedah jika perlu merawat orang sakit di rumah ya. Jadi cukup seperti itu. Kita harus punya masker ini, harus kita sediakan di rumah ya, masker yang kain atau masker medis jika bisa. Kemudian ada juga face shield ya, face shield. Nah, kita lihat nih di pasar itu ada pada pakai nih ya. Tapi ini juga merawatnya susah. Maksudnya kalau kita udah pakai gitu kita tahu, berarti udah droplet nih ya, udah keluar ya. Iya. Terus kalau kita pakai terus kita taruh aja di sini, sama aja. Ini harus kita lap lagi. Baik pakai hand sanitizer, mau pakai kapas alkohol, kita harus lap.
kita harus gantungkan, angin-anginkan gitu. Jadi kalau kita misalnya nanti ke gereja pakai ini tapi terus kita bawa-bawa begini, sama juga. Tenteng ya. Iya, tenteng-tenteng. Nah, kena lagi. Jadi mungkin kalau nanti kita pergi ke gereja, kita bawa lagi tempat, kita masukkan, amankan, gitu ya. Tapi tidak harus sih ini, tidak harus ya. Yang penting masker aja. Terus kemudian kita punya juga yang ketiga pakai cuci tangan. Nah, cuci tangan itu ada dua. Ada yang pakai sabun dan ada yang pakai hand sanitizer. Pakai sabun apa aja sebenarnya? Sabun ya. Terus kita basahi pakai air. Kapan kita pakai sabun? Kapan kita pakai hand sanitizer itu? Kalau tangan kita terlihat kotor ya, terlihat kotor. Misalnya kita harus pegang sesuatu yang kotor, kita cuci pakai sabun. Ya, pakai sabun dengan air mengalir. Itu antara 30 detik dan 60 detik ya. 40 detik, 60 detik ya. Kalau pakai hand sanitizer, kalau tidak terlalu kotor, kita pakai. Nah, ini antara 20 sampai 30 detik. Cuci tangannya juga tidak bisa asal cuci tangan aja, harus ada 6 langkah. Jadi kita satu gitu ya. Terus habis itu kita punggung tangan, baru kita sela-sela, baru ini, baru munci nih. Di sini juga biar dapat semua, baru terakhir seperti ini. Jadi, nah ini kering. Nah kalau kita antara 20 sampai 30 detik itu kering sendiri. Kalau belum kering berarti belum cukup lama. Belum kering. Berarti kalau sampai 20-30 detik itu kering sendiri dan berbasis alkohol 70%. Nanti kita lihat hand sanitizer kita. Nah, jadi kalau kita pergi ke gereja, nggak usah sibuk kita harus seperti apa ya. Kita kan ke gereja pakai baju bagus. Karena ini masa transisi, usahakan kita dari rumah ke gereja langsung gitu ya. Jadi bajunya bagus nih, nggak kotor-kotor lagi. Jangan dari mana dulu baru ke gereja. Jadi nanti kita sampai di gereja mungkin kita nggak semuanya punya fasilitas tempat cuci tangan. Jadi dengan hand sanitizer aja kita udah cukup, ya kan? Udah cukup, masing-masing kita bersih. Karena apa? Contohnya begini, kalau saya pergi jalan-jalan dari pasar dulu baru ke gereja, baju saya yang bagus dari rumah ini, yang rapi dari rumah ini, yang bersih, yang udah saya setrika, berarti kan udah terkena orang-orangnya. Jadi saya bawa lagi, berarti baju saya udah kotor dong datang ke gereja. Tapi kalau saya dari rumah, misalnya, ya bagaimana dengan yang naik kendaraan umum? Yang naik kendaraan umum kan sekarang dijarak-jarakin. Nah, paling tidak kalau kita pun naik kendaraan umum, tentu kita udah kena juga. Tapi karena kita nanti di sana berjarak, sampai di gereja kita juga berjarak, kita nggak kena. Tapi kita mungkin pegang apa, ya kan? Itulah makanya kita pakai hand sanitizer. Terus kemudian perlu diingat bahwa jangan pikir orang lain akan menularkan ke kita. Yang perlu kita pikirkan adalah mungkin saya akan menularkan ke orang lain gitu. Bagaimana kita baliknya seperti itu aja. Kita berpikir seperti itu namanya. Jadi mungkin saya akan menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, karena kan kita semua bisa menjadi orang tanpa gejala ya, OTG. Jadi kalau seperti itu, baiklah saya menyikapi, saya tidak akan menularkan ke orang lain. Saya pakai masker dengan benar, ya kan? Saya pakai masker dengan benar, berjarak dengan orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya saya tidak menularkan ke orang lain. Kalau saya berpikir nanti, wah orang itu akan menularkan ke saya, gitu kan? Kita seolah-olah menyalahkan orang lain. Padahal yang penting kita dulu kita udah aman. Setiap orang berpikir saya aman, tidak menularkan orang lain, maka kita akan bisa beribadah dengan tenang dan aman. Kira-kira gitu. Ya, sangat luas sekali ya. Sebenarnya sudah lama kita pakai sanitizer, tapi tidak dijelaskan seperti itu. Tidak sendiri. Ada yang pakai sanitizer jadi kesini. Ada yang cuci tangan juga, nggak peduli soal sabun, pokoknya bahasa. Jadi dengan jelas tadi diingatkan ibu dokter sama kita bahwa dengan cuci tangan, dengan sanitizer, dan bagaimana kita kalau mau ke gereja langsung dari rumah, jangan singgah dulu di tempat lain. Karena singgah di tempat lain berarti terkontaminasi kita di situ, kita bawa lagi ke dalam. Dan prinsipnya tadi, mari kita lihat dulu bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang menularkan. Maka kita jaga diri kita supaya tidak menjadi orang yang menularkan. Maka kita peliharalah tubuh kita ini. Bukan hanya
menjaga supaya tidak masuk ke kita, tapi kita juga tidak memberikan ke orang lain memindahkannya. Itu yang boleh kita lihat tadi dari percakapan itu. Masih ada kira-kira yang boleh kita angkat lagi mengenai COVID ini? Gimana, Isabella? Ini dari kesehatan juga nih. Iya. Paling nanti. Saya paling mau membahasnya tentang yang kan nanti akan diadakan ibadah gereja lagi ya, normal lagi kita. Paling nanti hanya saran aja, paling kalau misalnya untuk yang datang ke gereja disarankan sih yang untuk umur 12 ke bawah dan 65 ke atas itu masalah usia ya. Masalah usia itu nggak usah tidak diperkenankan aja datang ke gereja, tapi ya sementara. Jadi lebih baik ibadah dulu saja online di rumah, seperti itu lebih baik kan, untuk menjaga kesehatan juga, karena kan kita tahu maksudnya usia tua, usia yang masih anak-anak tuh gampang sekali terpapar penyakit, apalagi dengan usia-usia tua yang udah punya penyakit seperti jantung, hipertensi, yang udah ada penyakit pembawa, itu kan lebih mudah lagi terpapar sama virus-virus COVID ini kan. Jadi disarankan untuk tidak mengikuti dulu untuk sementara waktu. Terus paling usulnya nanti kalau untuk jemaat yang akan datang ke gereja, nanti kita seperti biasa kita datang ke tempat-tempat umum, kita termometer dulu. Jika suhunya 375 ke atas, disarankan untuk tidak mengikuti ibadah. Lalu nanti mencuci tangan sebelum datang ke gereja, kita cuci tangan dengan hand sanitizer dulu. Dan kalau bisa setiap jemaat yang akan datang ke gereja itu disuruh untuk membawa hand sanitizer sendiri ya. Terus yang tadi kata dokter bilang benar, untuk kalau nanti kita ibadah dijarak-jarakin 1 meter kurang lebih. Nah, terus tidak berkenan untuk salaman kan biasanya kan kalau kita kan ibadah sebelum ibadah sama selesai ibadah kan kita maksudnya kegiatan rutin kita selalu bersalaman, jadi itu juga tidak diperkenankan untuk sementara. Karena ya benar kata dokter, kita nggak usah berpikir dulu kita nularin nih kita tertular nih gara-gara orang ini, gara-gara orang lain. Enggak, sebenarnya kita mikir, benar kata dokter, kita mikir dulu, kita menularkan nggak untuk orang lain. Jangan sampai kita menularkan orang lain itu bakal nyebarin lagi ke yang lain gitu kan. Ini bakal seputaran itu aja nanti kita malah nggak selesai gitu intinya. Walaupun memang benar, COVID itu tuh nggak akan bisa selesai, dia udah masuk ke kita. Jadi siap nggak siap, mau nggak mau, ya kita tuh harus berperan sama COVID ini sendiri. Kita harus menjaga tubuh kita, merawat. Itu yang benar juga dari kata Amon. Jangan cuman kita tuh ngomong iya harus ini, tapi kita juga kayak nggak jaga kesehatan, begadang kita jalan, terus makan makanan junk food atau yang istilahnya nggak bergizi itu juga tetap jalan. Jadi jangan kayak gitu, maksudnya kita udah tahu kondisi kita seperti ini, itu juga sedikit lah mengubah pola hidup kita juga ya, seperti itu aja sih. Ya, tadi kita udah jelas ya dengan syarat-syaratnya, syarat umum. Usia juga harus dibatasi, ada yang rawan. Tapi kalau saya lihat dari unsur kerohanian, karena kalau rohani kita juga lemah, maka tubuh kita juga lemah. Jadi kalau yang ragu-ragu, jangan datang. Harus memiliki kepastian, karena orang yang ragu-ragu itu lemah. Jadi kalau dia merasa nggak pasti kesehatannya, nggak pasti ini, udah lebih baik di rumah kita beribadah secara daring. Itu lebih baik bagi kita daripada kita nanti karena kita ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu kan selalu membawa kesalahan itu. Coba deh kalau ragu-ragu di jalan raya, mau ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Sebenarnya kecelakaan itu kebanyakan dari orang yang ragu-ragu. Jadi kalau untuk menghindarinya, kalau kita masih ragu, silakanlah tinggallah di rumah. Dan kalaupun nanti dibuka ibadah, kita harus memiliki prinsip. Saya nanti akan coba buatkan spanduknya dari saya untuk mengatakan ini. Ungkapan kasih tidak selalu dengan sentuhan. Jadi ibadah kita adalah hatinya yang disentuh, tapi fisiknya tidak. Bahkan dalam memberi persembahan pun gak perlu sampai bersentuhan tangan. Nanti akan kita atur semuanya. Biarlah hati kita yang memberi persembahan, sementara fisik kita tidak perlu kontak dengan yang lain. Karena kita harus menjaga demi kesehatan tubuh kita. Karena kesehatan tubuh adalah juga kesehatan rohani kita. Masih ada kira-kira teman-teman pemuda? Dengan menanggapi tadi pembahasan kita tentang ibadah, Amang, saya mau nanya nih, Amang. Selama ini kan, selama wabah COVID ini, kita ada sekitar 2-3 bulan kita ibadah secara online ya, Amang. Apakah secara Alkitab beribadah itu harus ke gereja kah? Atau dengan online di rumah kita bersama keluarga
itu feel-nya kita tetap sama gitu untuk ke Tuhan dan ke pendetanya. Ya, secara teologisnya beribadah itu kita harus lihat, kita kan sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu kan adalah roh. Kalau kita lihat dari Yohanes 4 ayat yang ke-24, barang siapa yang mau berdoa, barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, dia harus bertemu di dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah bagaimana kita sedang mengupayakan, meyakinkan diri dan pertemuan bersama dengan Tuhan secara roh. Kalaupun di gereja tapi nggak ketemu dengan roh kita, ngapain? Nggak ada gunanya. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi beribadah kepada Tuhan bukan di gunung sana, bukan di gereja sana, tapi dalam hati sebenarnya. Bagaimana roh kita memiliki bersama dengan Tuhan. Ya, ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu kita mengadukan semua perjalanan hidup kita, maka roh itu akan menyatu dengan kita, sehingga ada kolaborasi roh manusia dengan roh Allah. Itu yang kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-16 ya, bahwa roh kita itu bersama dengan roh Allah. Kenapa kita kalau demikian beribadah selalu bersama di gereja? Karena beribadah di gereja bersama adalah karena dituntut di kita nilai sosialnya. Satu sisi. Jadi beribadah dengan Tuhan itu kita jangan seperti tiang hanya membangun satu hubungan yang vertikal. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu akan diaplikasikan dalam hubungan yang horizontal dengan sesama. Jadi ibadah bersama itu sebenarnya adalah ujian bagaimana aku dengan sesama. Bagaimana sesama itu ada di dalam hatiku, bagaimana aku di hati sesama yang ada itu, yang hadir itu. Jadi di situ kita itu namanya persekutuan orang-orang kudus. Jadi dalam ibadah itu memang perlu kita bersama, karena dengan demikian kita dipersatukan sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Yesus ada di dalam Bapa, sebagaimana Bapa ada di dalam Yesus, sebagaimana kita ada di dalam ketritunggalan itu. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan hanya acaranya, tapi dalam suatu komitmen bagaimana kita ada di dalam Allah Tritunggal dalam naungan itu. Maka ibadah itu adalah sesuatu yang kudus sebenarnya. Jadi nggak boleh main-main seperti banyak gereja sekarang jadi bercanda di gereja gitu ya, dan banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi ada saatnya ketika kita terancam secara kemanusiaan, maka kita kembali kepada hakiki dari ibadah itu. Harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari suasana roh. Bagaimana kita kembali ke situ. Yang ketiga, selama ini kan ibadah kita sudah lebih banyak di gereja secara formal. Sebenarnya di perjanjian lama ibadah itu harus dimulai dari keluarga, bukan dari gereja. Ini yang hilang. Makanya ada ibadah di gereja, tapi ibadah di rumah tangga nggak ada. Pasti orang yang beribadah di gereja tanpa pernah beribadah di rumah tangga, ini sulit untuk dikatakannya. Tapi saya katakan ini suatu loncatan yang tidak sehat. Kalau untuk mengatakan itu kemunafikan. Bagaimana mungkin aku beribadah di gereja dengan orang lain, sementara aku di rumah tangga nggak beribadah dengan keluarga, nggak berdoa bersama? Coba kita lihat Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Maka di rumah tangga itu menjadi inti dari ibadah itu. Bagaimana kita dengan anak-anak, bagaimana anak-anak bersama dengan kita, dengan keluarga, bagaimana suasana rumah tangga kita menjadi gereja, ada ornamen-ornamennya. Kalau kita bisa lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 boleh. Ulangan 6 ayat 6 Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Seterusnya, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Ya, Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya. Jadi rumah tangga kita juga adalah gereja. Rumah kita itu ornamennya ornamen rohani ya. Nah, itu yang saya lihat hilang. Jadi kalau dikatakan kadang-kadang beruntung kita datang COVID ini, karena dalam 3 bulan ini ibadah sekarang dipaksa kembali ke rumah tangga. Siap atau tidak siap, memang dipaksa sekarang kembali supaya bapak-bapak yang ada di rumah tangga kembali menjadi imam. Supaya anak-anaknya, supaya bapak-bapak ini melatih anak-anaknya di dalam segala kapasitas yang ada. Entah salah, entah ini nggak jadi persoalan dulu. Tapi semua kita dikembalikan bahwa ibadah yang sesungguhnya harus dimulai dari rumah tangga. Bukan dari gereja dulu, tapi dari rumah tangga dulu, baru ke gereja. Maka orang yang di gereja ini adalah representasi dari kehidupan rumah tangga. Maka kalau di gereja ini bagus-bagus, berarti rumah tangganya. Kalau di gereja ini berantem, berarti rumah tangganya. Nah itu loh. Jadi gereja itu adalah representasi dari kehidupan warga jemaat. Kalau warga jemaat kita misalnya satu gereja ada 500 kakak gitu ya. Ada 500 kakak. Kalau kali 4 aja dalam satu keluarga itu ada manusianya, berarti sudah ada 2000 ya. Nah, kalau ternyata yang bergereja itu hanya 500 orang atau 700 orang, lalu kemana 60% lagi? Berarti rumah tangganya sedang bobrok. Maka sebenarnya gereja harus menukik melihat bahwa penyakitnya itu ada di mana? Ya ada di rumah tangga. Maka semua sebenarnya pelayan sebenarnya sekarang ini mulai di gereja-gereja akhir-akhir ini harus menukik memperbaiki rumah tangga. Karena di rumah tangga itu sedang menjadi penularan penyakit seperti COVID lah ya. Di rumah tangga itu, karena rumah tangga itu nggak sehat. Buktinya sekarang rumah tangga itu nggak sehat. Anak-anak kita sekarang, pemuda-pemuda yang dibina di rumah tangga itu pada kemana? Ya, pada kemana? Jadi kembalilah, di satu sisi kita berterima kasih dengan COVID ini, kita diingatkan banyak hal. Rumah tangga sebagai basic dasar beribadah. Pribadi kita sebagai yang paling hakiki, karena harus pribadi kita berhadapan antara roh kita dengan roh Bapa. Karena masalah ibadah itu masalah roh, bukan masalah fisik. Banyak orang datang beribadah dengan fisiknya, rohnya di mana? Makanya jadi main game di gereja ya. Masih di gereja udah ngingatin, oh nanti pertanyaan, nanti ini dan sebagainya. Rohnya nggak ada, nggak di situ. Jadi beribadah itu pada intinya adalah roh kita harus di sana, harus betul-betul. Dan itu sebabnya juga, sekaligus walaupun kita masih pemuda ya, itu kadang-kadang ketinggalan gereja kita. Minggu kita sekarang minggu apa? Minggu Trinitas. 24 kali loh kita nanti bergereja dengan nama Minggu Trinitas. Masalah ketritunggalan. Tapi masalah Roh Kudus seringkali kita nggak pahami. Padahal kita sekarang berada di era Roh Kudus. Ya, di era Roh Kudus loh kita. Maka terakhir-terakhir ini saya masih berbicara dengan sapaan rohani masalah Roh Kudus. Minggu kemarin saya tekankan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah loh. Ini bukan oknum lain, bukan oknum lain, ini Allah sendiri. Minggu ini saya tekankan, ayo kita lihat tuntunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Yang paling menonjol kemarin kita lihat adalah bagaimana Paulus itu tadinya mau melayani ke Britania, tapi Roh Kudus mengatakan jangan ke sini, ke sana kalian gitu loh. Roh Kudus loh. Jadi bagaimana Paulus mendengar suara Roh Kudus itu? Bagaimana dia diarahkan? Apakah hanya Paulus seperti itu? Enggak. Roh Kudus meminta kita mendengar dia gitu loh. Dengarkan aku gitu ya. Maka mendukakan Roh Kudus adalah tidak mendengar dia berbicara di situ. Jadi Minggu Trinitas
adalah minggu bagaimana kita sebenarnya berbicara mengenai tuntunan Roh Kudus. Mudah-mudahan ke minggu-minggu depan juga sapaan rohani kita masih kami bawakan masalah tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana Petrus dituntun? Bagaimana saya persiapkan untuk hari Senin? Bagaimana seorang lansia, ya lansia Simeon, dituntun Roh Kudus untuk bertemu dengan Mesias. Dituntun dia di tempat, di waktu, di situasi yang tidak tepat, tapi Roh Kudus menuntunnya. Maka kita juga demikian. Roh Kudus itu luar biasa. Jadi khususnya bagi para pemuda, memang ini berbanding terbalik ya. Ketika tubuh kita kuat, kita tidak memperhatikan hal-hal lain di balik itu. Maka orang-orang muda paling sulit diajak berbicara mengenai Roh Kudus, karena fisiknya masih kuat, pikirannya masih cerah, ya kan? Jadi susah dianggap tunduk kepada Roh Kudus. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, nanti akan kita melihat apa sih bahasa, apa yang dimaksud, apa yang diarahkan Roh Kudus dalam persekutuan kita, khususnya dalam COVID ini. Kita akan menemukan itu. Dan pasti Roh Kudus berbicara, karena Allah mau berbicara menengahi kita. Kira-kira demikian. Masih ada? Saya kira kita sudah membahas beberapa topik ya dalam pertemuan ini. Saya kira perlu kita mengambil satu statement, closing statement. Apa yang mau kita tawarkan kepada jemaat, pada kaula muda yang mendengar kita, yang menanti dengan setia. Sekarang kita berikan komitmen terakhir dari percakapan kita. Siapa yang membawakannya? Oke, saya mewakili anak muda, kaum anak muda, dan sebagai salah satu tenaga kesehatan untuk teman-teman semua, untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu memakai masker jika berada di luar, lalu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontak atau ingin makan, itu harus selalu setia untuk cuci tangan. Lalu juga selalu menjaga jarak dan selalu menjaga kesehatan juga untuk makan dan segala yang lainnya. Pokoknya harus tetap dijaga. Dan diharapkan saat pemerintah untuk mengatakan peraturan itu mohon ditaati, itu aja, mohon ditaati, karena ini bukan untuk kesehatan tenaga medis saja atau beberapa orang doang, tapi ini untuk kita semua gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Telah diambil untuk kita komitmen sebagai anak-anak Tuhan yang harus mengambil sikap melalui percakapan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Dokter. Terima kasih juga untuk kehadiran saudara-saudara pemuda-pemudi. Minggu depan kita juga akan membicarakan topik yang berbeda untuk membangun para pemuda kita. Biarlah apa yang kita bicarakan ini menjadi berkat bagi kita dan bagi seluruh yang mendengarnya. Kita akhiri, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami rasakan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, sehingga ketika kami tidak menyukai kehadiran COVID ini, tapi Tuhan memberi kami kesempatan berkreasi, sehingga kami boleh membuat sesuatu yang berbeda, dan kami juga bisa memacu diri kami, persekutuan kami, memberikan yang berbeda untuk kemuliaan Tuhan, dan juga kepada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, kami semakin dimampukan untuk menghadapi dan memberikan yang terbaik dari situasi yang terburuk yang boleh kami hadapi. Terimalah doa kami ini yang boleh kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Sama-sama kita persembahkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Melehem untuk kita.
kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya.